Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas materi ya yang berkaitan dengan biomedik atau biologi ya. Yang akan kita bahas hari ini terkait tentang pencernaan makanan ya. Oke. Nah, pencernaan makanan yang akan kita bahas ini makanan yang terutama mengandung karbohidrat ya, kemudian protein dan lipid ya, atau kita lebih kenal dengan istilah lemak ya, seperti itu. Nah, eh, sebelum masuk ke bagian yang lebih mendalam ya, ini terkait tentang organ pencernaan pada manusia. Jadi kita membahas ini organismenya itu manusia. Jadi organ pencernaannya itu apa saja ya. Kalau kita lihat organnya mulai dari yang terluar sampai ke terdalam, itu yang pertama itu yang dinamakan mulut ya. Kemudian di bagian dalam mulut itu ada yang namanya kerongkongan ya. Kemudian masuk setelah kerongkongan ada yang namanya lambung. Kemudian ada yang namanya usus halus ya. Nah, usus halus itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada yang namanya duodenum ya, usus 12 jari ya. Ada yang namanya jejunum ya, usus kosong disebutnya. Ada yang disebut dengan ileum atau usus penyerapan. Nah, kemudian ada setelah usus halus ini ada yang namanya usus besar, kemudian anus ya. Nah, ini organ pencernaan mulai dari yang paling luar sampai ke dalam, yang paling dalam ya. Oke. Nah, pencernaan makanan ya yang melibatkan organ-organ tadi ya, itu apa sebenarnya yang akan kita bahas ya, sesuatu yang bentukannya kompleks itu akan dicerna. Berarti dicerna itu menjadi ya lebih sederhana ya. Oke. Nanti pencernaan makanan itu bisa terjadi secara mekanik ya, atau secara kimiawi yang melibatkan enzim. Nah, makanan ya yang akan mengalami proses pencernaan itu ada 3 yang tadi sebelumnya kita bahas ya, yaitu karbohidrat ya, sumbernya nasi, protein ya, dan lipid atau lemak. Oke. Nah, pencernaan karbohidrat itu terjadi di organ mana saja. Yang tadi organ pencernaan kita sudah sebutkan ya, sudah bahas mulai dari mulut sampai ke anus. Nah, pencernaan karbohidrat terjadi itu di organ yang pertama, itu terjadi di mulut ya. Nah, di mulut ya, pencernaan karbohidrat itu secara mekanik ya, di situ ada gigi ya, kemudian ada lidah. Jadi gigi fungsinya untuk mencabik-cabik, lidah fungsinya untuk membolak-balikan makanan. Nah, selain mekanik, di situ ada pencernaan secara kimiawi ya. Nah, di mulut itu ada yang namanya enzim amilase, atau kita kenal dengan istilahnya petialin ya. Nah, di situ ada kelenjar ludah itu mengeluarkan enzim amilase atau petialin tersebut. Fungsinya apa? Ya, fungsinya dia memecah karbohidrat yang kompleks ya menjadi lebih sederhana ya. Contohnya misalnya maltosa. Ya, maltosa itu termasuk golongan karbohidrat disakarida. Disakarida ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah dari mulut, karbohidrat tersebut itu masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan tidak terjadi pencernaan secara kimiawi, tapi terjadi pencernaan secara mekanik. Di situ ada gerakan peristaltik ya, meremas-remas di bagian dinding kerongkongannya ya. Nah, kemudian masuk ke dalam lambung ya.
Nah, di lambung juga ya, di situ tidak terjadi pencernaan secara kimiawi, tapi di situ bisa terjadi pencernaan secara mekanik. Karena di dinding-dinding lambung juga itu ada gerakan peristaltik dinding lambung juga ya, seperti itu. Kemudian masuk ke usus halus ya. Nah, di usus halus, tepatnya di duodenum ya, terjadi pencernaan karbohidrat. Ya, di sini dituntaskan yang belum selesai di mulut, kemudian dituntaskan di bagian yang namanya usus halus, tepatnya di duodenum atau 12 jari ya. Nah, di duodenum atau di usus 12 jari ya, nanti ada beberapa enzim di sini, ada amilase, masih ada amilase, kemudian ada maltase, ada laktase, ada sukrase. Jadi kalau misalnya kita ngunyahnya tidak sempurna di mulut, ya makanan langsung kunyah sekali dua kali langsung telan. Nah, nanti kerja enzim amilase itu akan kembali bekerja di bagian yang namanya usus halus atau duodenum ini. Ya, fungsinya sama ya, dari yang kompleks, karbohidrat kompleks menjadi maltose. Nah, kalau misalnya sudah bentukannya disakarida, misalnya masuk maltosa atau laktosa dari susu atau sukrosa ya dari gula putih misalnya ya. Nah, di sini enzim-enzim untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Ya, misalnya maltos ya, maltosa itu enzimnya maltase. Ya, jadi maltosa itu nanti dihidrolisis menjadi 2 glukosa oleh maltase. Nah, laktosa itu oleh enzim laktase itu akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan sukrosa itu oleh sukrase dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti yang karbohidrat yang paling sederhana bentukannya monosakarida ini akan diserap di usus halus bagian usus penyerapan atau yang kita kenal dengan istilah ileum ya, seperti itu. Di usus penyerapan atau ileum. Oke. Nah, ini kalau ilustrasinya ya, jadi di usus ini kalau misalnya kita sebut usus halus ya. Oke, nah di usus halus itu tadi yang namanya monosakarida berupa glukosa, fruktosa, galaktosa itu akan diserap ya ke apa yang namanya peredaran darah ya. Jadi usus halus di sini tepatnya di ileum dia akan diserap ke peredaran darah. Nanti akan dibawa ke liver seperti itu. Dan organ yang lainnya sih sebenarnya nggak hanya liver seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pencernaan karbohidrat ya. Nah, kalau pencernaan protein itu seperti apa? Nah, protein juga kalau misalnya mulai dari kita makan melewati mulut ya. Nanti di mulut ini kalau di protein di pencernaan protein itu tidak ada enzim yang berhubungan dengan pencernaan protein di mulut ya. Jadi di sini hanya terjadi pencernaan secara mekanik ya, kemudian di kerongkongan pun terjadi pencernaan secara mekanik yang tadi gerakan peristaltik. Nah, kemudian di lambung ya, di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi ya, selain secara mekanik. Oke. Nah, secara kimiawinya di lambung ini ada enzim-enzim di sini. Contohnya ada pepsin ya. Nah, di pepsin ini itu sebagai enzim kayak semacam protease lah ya. Dia memecah protein yang kompleks menjadi protein yang lebih sederhana ya. Apakah itu langsung asam amino? Itu bisa langsung asam amino atau masih rantai protein yang lebih kompleks daripada asam amino. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan makanan yang kita makan di awal itu lebih terpotong-potong lah ya, lebih sederhana. Nah, itu pepsin di lambung. Nah, kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus itu nanti ada pencernaan secara kimiawi juga. Nah, di sini ada enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas ya.
ada yang namanya tripsin, ada yang namanya simotripsin, ada elastase, dan ada karboksipeptidase. Nah, enzim-enzim ini berhubungan dengan hidrolisis atau pemecahan protein menjadi asam amino ya. Karena monomer atau protein yang paling sederhana hasil dari pencernaan ini berupa asam amino. Tadi kalau karbohidrat itu berupa monosakarida, contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, sedangkan di protein itu yang paling sederhananya disebut asam amino. Ya, seperti itu. Ada juga di sini enzim aminopeptidase. Nah, enzim ini dikeluarkan di usus halus, kemudian bekerja di usus halus tersebut. Nah, usus halusnya kan tadi ada 3 bagian ya. Tepatnya di bagian mana terjadi proses pencernaan protein secara kimiawi ini yang melibatkan beberapa enzim ini. Itu terjadi di sama seperti karbohidrat itu di usus 12 jari atau yang kita kenal dengan istilahnya duodenum. Kemudian asam amino hasil dari proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi itu akan diserap di usus penyerapan atau ilium, sama seperti tadi monosakarida atau dari pencernaan karbohidrat. Ya, seperti itu. Oke, ini tadi enzim-enzim yang secara kimiawi mencerna protein ya. Tadi pepsin yang kerja di lambung ya. Oke, di lambung itu tadi memecah protein yang kompleks menjadi protein yang lebih sederhana lah. Ya, boleh disebut polipeptida atau belum asam amino sih sebenarnya pepsin ini. Nah, sedangkan di lambung selain pepsin juga tadi ada yang kelewat, itu ada kayak semacam asam ya, asam lambung atau HCl dan pepsinogen. Ini juga membantu dalam proses pencernaan protein. Nah, sedangkan di small intestine atau usus halus ya, ini ada banyak protein ya di sini. Ini contohnya ada tripsin ya, ada simotripsin, kemudian ada elastase dan karboksipeptidase. Selain itu ada aminopeptida. Ya, seperti itu. Nah, ujung-ujungnya ini hubungannya dengan pembentukan asam amino. Jadi contohnya di sini ada arginin, lisin, kemudian triptopan, leusin, alanin. Ini asam amino yang dibentuk hasil dari pencernaan protein ya di usus halus atau tepatnya di duodenum. Nah, kalau lipid seperti apa? Nah, lipid di sini itu sama seperti pencernaan karbohidrat atau protein, mulai di mulut ya. Nah di mulut itu ada pencernaan secara kimiawi selain secara mekanik, itu melibatkan enzim yang namanya lipase ya. Di sini ada enzim yang namanya lipase. Jadi protein yang protein lemak ya, lipid atau lemak yang kompleks itu dirubah atau dihidrolisis menjadi yang lebih sederhana ya, seperti itu. Oke, kemudian masuk ke kerongkongan, di situ hanya terjadi pencernaan mekanik, kemudian masuk ke lambung ya. Nah, di lambung ya terjadi juga pencernaan secara kimiawi. Enzim yang terlibat sama, namanya lipase. Kalau tadi di mulut ya disebutnya lipasenya lingual ya, lingual lipase. Sedangkan kalau di lambung itu disebutnya gastric lipase. Jadi lipase yang ada di lambung. Oke. Fungsinya sama seperti yang ada di mulut, itu memecah lipid yang kompleks menjadi yang lebih sederhana atau yang lebih pendek lah ya. Seperti itu. Jadi bisa jadi short atau medium rantai asam lemaknya ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian
nanti masuk ke dalam small intestine ya, atau yang namanya usus halus, tepatnya di bagian duodenum atau usus 12 jari. Itu akan terjadi pencernaan secara kimiawi juga ya. Nah, ini melibatkan ada yang namanya garam ampedu. Garam ampedu ini dikeluarkan oleh kantung ampedu. Nah, garam ampedu ini fungsinya untuk membentuk kayak semacam misel nih. Jadi misel itu si lemak atau lipid itu akan dikelilingi oleh garam-garam ampedu. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mempermudah lipase yang ada di small intestine atau di duodenum ini untuk memecah lipid tadi ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk yang namanya asam lemak ya dan gliserol ya. Jadi kalau di protein itu ada tadi asam amino, nah sedangkan di lipid monomernya disebut asam lemak dan gliserol ya. Nah, asam lemak dan gliserol itu akan diserap ya di usus penyerapan atau disebutnya apa? Ya, ileum ya, di ileum. Jadi nanti masuk ke usus penyerapan atau ileum ya. Kemudian nanti akan diserap ke darah ya, seperti itu. Oke, jadi ini overview-nya ya. Kalau karbohidrat itu akan dipecah misalnya di mulut atau di small intestine atau kita kenal dengan istilah usus halus itu oleh amilase ya. Kemudian dirubah menjadi maltosa, kemudian maltosa akan dihidrolisis menjadi glukosa oleh enzim maltase, atau sukrosa oleh sukrase, atau laktosa oleh laktase ya. Lemak ini dibantu oleh garam ampedu, itu dibuat misel, diemulsi istilahnya lemaknya, kemudian dibantu oleh enzim lipase, dihidrolisis lemaknya menjadi asam lemak dan gliserol. Ini monomer dari lemak atau lipid. Nah, protein oleh tripsin menjadi peptida yang lebih kecil, kemudian oleh peptidase menjadi asam amino. Ya, jadi monomer-monomer ini, glukosa, asam lemak dan gliserol dan asam amino itu diserap di usus penyerapan atau ileum. Baik, sekian materi terkait tentang pencernaan makanan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk pertemuan materi terkait tentang pencernaan makanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.